Puasa itu melahirkan ekosistem keberpihakan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Cuma kita ini kan puasanya seringkali puasa balas dendam. Lebih suka tak semua makanan. Nanti aku makan. Nur Hidayah ini yang selama ini menggerakkan dirinya apa? Sahwanya, pergi sana, pergi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, kali ini kita agak berbeda, tapi bukan berbeda yang dalam hal yang lain ya. Kayak pembaharuan, kita ada sesi mata pena khusus bersama Ketua STAI Natuna, Bapak Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau khusus di sesi mata pena ini narasumbernya beliau. Jadi setiap minggu insya Allah kita bakal upload narasumbernya beliau yang akan mengisi materi-materi yang sesuai kebutuhan nanti. Nah, untuk pada hari ini kita mengambil tema transformasi nilai-nilai ibadah puasa perspektif peradaban. Jadi ada beberapa hal atau beberapa poin yang akan disampaikan beliau terkait tema kita pada hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai Pak pembahasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya para pemirsa yang berbahagia. Jadi esensi daripada ibadah puasa itu kan ada dua. Yang pertama adalah menahan diri, menata diri, mengendali diri, mengelola diri. Dalam konteks apa penataan diri, pengelolaan diri itu dalam konteks menahan atau menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Betul. Dimakan, minum, berbicara, bohong, ya kan? Yang lain-lainnya itu dalam esensi pertama. Esensi kedua daripada ibadah puasa itu adalah orientasinya semata-mata untuk ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Anda puasa itu karena menguruskan badan, melangsingkan badan, mencegah penyakit. Itu dampaknya atau hikmah daripada puasa itu setiap orang berbeda-beda, ya kan? Ada orang yang puasa yang sebelumnya punya riwayat penyakit mah, tapi karena puasa menjadi hilang. Ada orang yang perutnya buncit gitu, Jadi kurus gitu, kempes, ramping. Itu adalah hikmah daripada puasa. Tapi ketika kita berpuasa itu kita harus mengorientasikan puasa itu adalah semata-mata karena Allah, ya kan? Itu esensi daripada puasa. Jadi puasa itu melahirkan apa? Melahirkan kepuasan spiritual. Apa bentuk kepuasan spiritual itu? Adalah di mana kita bisa menikmati kemahahadiran Tuhan atau Allah itu dalam kehidupan kita. Allah itu dekat dengan kita. Dia terus mengawali kita, mengontrol kita. Sehingga ketika kita berpuasa itu kita tidak berbohong, tidak makan, tidak minum, walaupun kita punya kesempatan untuk makan dan minum. Seperti teman-teman ketika puasa jalan-jalan, tak ada orang lihat, ya kan? Bisa makan sebenarnya, bisa minum, tapi karena kita menikmati kehadiran
kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan itu. Itu nikmat kepuasan spiritual yang pertama, ya kan? Kepuasan spiritual yang kedua, ibadah puasa itu di mana kita mampu, ya, mampu apa? Menghindari kenikmatan sementara untuk kenikmatan jangka panjang. Jadi selama puasa itu kita jeda dengan kenikmatan yang sifatnya sementara, seperti apa, nyebut uang, berhubungan suami istri, itu kan kenikmatan sementara, ya kan? Ya, betul. Makan yang enak-enak, makan yang rakus, gitu kan? Habis buka puasa biasanya Pak. Nah, itu biasa dendam lagi namanya. Artinya kita mampu menghindari kenikmatan sementara yang kemudian kita isi dengan kenikmatan jangka panjang seperti baca Quran, sholat malam, bersedekah, berwakaf, yang akhirnya kita bisa menikmati kenikmatan jangka panjang atau investasi ke depan. Itu kepuasan spiritual ketika orang berpuasa. Kepuasan spiritual yang ketiga, orang berpuasa itu dia ketika berbuka itu dia antara ragu dan yakin. Betul ya puasa aku nih diterima Tuhan. Iya, betul. Ya kan? Kadang entah berbuat apa, ngomong. Artinya ada introspeksi dia, ada evaluasi dia ketika dia berbuka, itulah betul lah puasa ini. Apakah memang puasa ini karena orientasinya semata-mata karena Allah, atau orientasinya karena temannya ajak buka bersama, gitu. Ya, orientasinya karena kebetulan nginap di rumah temen, itu kan beda, itu kan beda. Tapi ada nggak sih Pak tanda kalau puasa kita itu diterima gitu, maksudnya sah puasa kita? Iya, itu ada kepuasan spiritualitas. Terasa kita merasa dekat dengan Tuhan, Tuhan mengontrol kita, ya kan? Iya. Kemudian kita bisa enjoy ketika tidak menikmati kenikmatan sementara. Itu. Kita teruk kalau puasa nih. Itu artinya kita tidak enjoy, gitu kan? Tidak enjoy. Kayak merasa terpaksa gitu kan? Karena jadi bulan kita puasa, enjoy, relax, gitu. Artinya kita menikmati kepuasan spiritual. Ya, itu manfaat atau hikmah atau sasaran dari latihan-latihan yang kita dapati di bulan suci Ramadan itu. Pertama, kita bisa menikmati kepuasan spiritual, ya kan? Iya. Nah, kenikmatan spiritual itu dampaknya apa nanti? Dampaknya akan melahirkan perubahan-perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam cara berpikir kita ketika kita menerima perintah dan larangan Tuhan itu. Mungkin selama ini perintah dan larangan itu kita anggap beban gitu ya. Iya. Nah, tapi kemudian setelah kita dilatih kita merasa itu adalah sebuah tanggung jawab kita yang mesti harus kita tunai. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi fungsi kehambaan kita itu benar-benar kita laksanakan secara alamiah, secara natur itu. Bukan karena temannya datang, bukan karena mertuanya ada, baru mau puasa, gitu kan? Ya kan? Tapi natur, alami, ya kan? Ketika itu terjadi, perubahan-perubahan itu terjadi, akan melahirkan apa? Akan melahirkan kehidupan-kehidupan yang harmonis, kehidupan-kehidupan yang dinamis, kehidupan-kehidupan yang produktif, ya kan? Yeah. Produktif. Nah, ketika kehidupan-kehidupan yang produktif itu akan melahirkan peradaban, ya kan? Melahirkan prestasi-prestasi bidang
prestasi peradaban itu kan macam-macam, ada bentuknya non fisik maupun fisik, ya kan itu. Iya. Sasaran lain daripada latihan-latihan yang kita lakukan di bulan puasa itu dengan menahan diri, mengendalikan diri, menata diri, mengolah diri, kemudian berorientasi pada semata-mata ketaatan kepada Allah, itu adalah ujungnya adalah bagaimana puasa itu melahirkan ekosistem keberpihakan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ya kan? Iya. Jadi ibadah puasa itu akhirnya Allah mengharapkan pada kita. Anda dilatih tidak makan, tidak minum, merasa haus, merasa lapar, merasa lemah, merasa ingin sekali makan ini makan itu. Nafsu, itu harus hawa kita nafsu. transformasikan kepada keberpihakan kita kepada orang-orang yang kurang beruntung mestinya. Oleh sebab itu di bulan puasa itu kita diharapkan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berwakaf, ya kan? Iya. Dan untuk apa? Untuk mewujudkan itu, Allah kemudian memerintahkan kita ketika mengakhiri puasa itu harus membayar zakat, ya kan? Iya. Nah, dipaksa kita ini supaya puasa kita itu betul-betul melahirkan keberpihakan pada orang-orang yang kurang beruntung itu dengan membayar zakat. Mestinya bisa tanpa membayar zakat kita udah, kalau kita udah bisa ya, itu udah secara langsung aja kita pasti punya kepedulian, keprihatinan terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Cuma kita ini kan puasanya seringkali puasa balas dendam. Habis buka lantak semua makanan. Nanti aku makan. Akhirnya puasa kita tidak berdampak keberpihakan pada orang-orang yang kurang beruntung kan gitu. Betul. Akhirnya hanya mengubah siklus makan. Karena pagi sampai sore nggak Iya. makan. Nah, pas buka puasa dihantam semuanya. Nah itu konteksnya ya, konteksnya. Kalau dikaitkan dengan peradaban, bahwa semua peradaban itu lahir dari apa? Dari, kalau Ramadan itu banyak lagi peradaban lahir. Sepertinya Perang Badar, Mat Selah Menang itu terjadi bulan suci Ramadan. Proklamasi kemerdekaan RI terjadi bulan Ramadan. Demikian juga kejatuhan peradaban itu dikarenakan apa? Dikarenakan sifat-sifat kerakusan, hidup mewah. Kalau kita baca telah kejatuhan Daulat Abbasiyah misalnya, Umayyah, Fatimiyah dan seterusnya, itu adalah karena mereka mengubah gaya hidupnya dari gaya hidup yang sederhana, biasa, qanaah, kemudian merubah jadi gaya hidup yang bermewah-mewah, rakus. Akhirnya rakyat marah, rakyat berdoa supaya mereka celaka, akhirnya jatuh, ya kan? Ini konteksnya kalau kita kaitkan dengan peradaban. Oleh sebab itu ibadah puasa ini harus kita transformasikan nilai-nilainya, tidak hanya untuk kepuasan-kepuasan spiritual individual, tapi harus kita tarik bagaimana nilai-nilai ibadah puasa ini menjadi etos, menjadi spirit untuk membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Mungkin itu ya. Jadi kalau untuk nilai-nilai sosial ekonomi di bulan Ramadan ini gimana, Pak? Ya, nilai-nilai sosial itu dengan puasa kita akan melahirkan rasa empati kan. Rasa empati, rasa peduli, rasa ikut berbagi itu kan secara langsung. Nilai-nilai ekonomi ya, dengan puasa itu kita belanjanya selektif, tertib ya. Iya. Tapi sebaliknya yang terjadi bulan puasa malah boros itu ya. Makin besar pengeluarannya, Pak.
Ya. Semua mau dibeli. Ya, itu mestinya menjadi renungan kita. Kenapa dengan puasa itu justru boros jadinya kan itu. Mestinya dengan puasa itu lebih efisien, lebih produktif, ya kan? Apa-apa yang kita lakukan lebih efisien, lebih produktif, lebih hemat, gitu kan gitu. Kalau menurut pandangan Bapak di Natuna ini bagaimana nilai-nilai sosial di bulan Ramadan nih? Kan masuk hari ke-10 ya puasa. Pandangan Bapak. Ya, nilai-nilai sosialnya masyarakat masih Natuna. sangat kuat ya, terutama dalam berbagi makanan ya. Makanan, kue-kue. Itu masih kuat kita, masih kuat. Nah, cuma dalam bentuk uang ini memang agak ini ketika disodorkan kotak. Kalau infak ya pas itu taraweh kan Sedikit, ada yang ya. skip gitu kan. Ini harus kita edukasi kepada masyarakat kita supaya ada proses transformasi kedermawanan itu tidak hanya dalam bentuk barang tapi juga dalam bentuk non barang, ya kan? Non barang itu bisa uang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa yang lain-lain kan gitu. Ujungnya supaya orang-orang yang kurang beruntung itu menjadi berdaya dia, menjadi senang dia, menjadi gembira dia, ya kan? Oleh sebab itu Islam mengajarkan ketika kita Idul Fitri itu hasil zakat itu harus dibagi habis kan kepada orang yang berhak menerima zakat itu supaya mereka senang bergembira pada hari raya itu. Tak boleh sedih, tidak boleh kekurangan makanan mereka, ya kan? Tidak boleh kekurangan makanan, apalagi bisa sampai pada tercukupi misalnya pakaian dan seterusnya, itu akan lebih baik lagi kan itu. Kalau di bulan puasa itu kan zakat fitrah ya Pak, maksudnya dari diri sendiri yang bayar kan, bukan zakat mal, itu kan zakat harta. Nah kalau zakat fitrah ini kayak misalnya saya sendiri kalau zakat itu kan dibayar sama kepala keluarga, sama ayah, bayarnya sekalian untuk 4 orang misal dari satu rumah itu. Jadi berarti kalau usia-usia kayak saya nih udah bisa bayar zakat sendiri gitu? Ya udah boleh lah Pak, udah besar, dewasa kan, udah akil balik ya. Oh. Ya kan? Iya. Ya kalau untuk Ramadan memang zakat fitrah gitu kan. Kalau zakat mal itu kan tidak mesti bulan Ramadan. Ketika dia sampai nisab dan haulnya, waktu itu kita bayar, ya kan? Cuma kadang-kadang masyarakat nunggu Ramadan loh, sekalian. padahal haulnya udah sampai, nisabnya udah 3 bulan yang lalu gitu kan. Yang lalu. Karena untuk apa? Untuk mendapat bonus ya. Ketika zakat di bulan Ramadan bonusnya lebih banyak katanya begitu. Kalau untuk sasaran pembinaan puasa gitu Pak, udah. Ya sasarannya tadi yaitu pembinaan spiritualitas ya, sasaran pembinaan yang terkait dengan kepekaan sosial kita ya, sasaran yang terkait dengan bagaimana kita mengelola kenikmatan sementara ini menjadi modal kita untuk menikmati kenikmatan jangka panjang, ya kan? Puasa itu kan ibarat jalur cepat gitu kan. Kalau jalan tuh ada jalur ada jalan lambat, ada jalur cepat. Kalau untuk dapat pahala banyak ya di bulan puasa kata Tuhan. Karena dilipat gandakan itu kan jalur cepat atau jalan tol gitu kan. Bukan jalan umum gitu kan. Nah, itu. Jadi semua orang biasanya fokus ke situ karena mereka akan mendapat
3 hal sekaligus: rahmat, maghfirah, dan kebebasan dari api neraka. Kan itu luar biasa itu kan. Diskonnya berapa itu? Diskon 50%. Diskon 100 per berapa? Per 100. Tak bisa disebut lagi. Begitulah Rahman dan Rahimnya Tuhan gitu kan. Iya. Kalau dampak sosial dan peradaban puasa, Pak? Ya, dampak sosialnya mestinya dengan melaksanakan ibadah puasa itu masyarakat kita semakin semakin setara ya. Semakin berimbang. Artinya disparitasnya, kesenjangan antara kaya dan miskin itu mestinya tidak terjadi terlalu lebar. Karena kan orang kaya berpuasa itu dia merasa kok nih loh, uang isi duit mana ya, nggak bisa makan. Ya, kemudian dia akan berbagi, mestinya begitu ya kan, akan melahirkan kesetaraan. Yang kedua, akan melahirkan keharmonisan. Karena orang-orang yang kurang beruntung itu dia juga tidak iri dengki terhadap mereka-mereka yang beruntung kan itu. Dengan mereka membayar zakat, bersedekah, berbagi gitu kan. Itu. Yang ketiga, akan terjadi penguatan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini dampak sosialnya luar biasa, ya kan? Dalam Islam itu kan semua ibadah itu harus memiliki dampak sosial. Lebih-lebih puasa kan, lebih puasa itu dampak sosialnya ada keberpihakan pada orang-orang yang kurang beruntung. Semua ibadah dalam Islam itu. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah itu ketika dia Isra Mi'raj itu udah sampai dia ke Sidratul Muntaha, sudah ketemulah dengan kekasihnya itu, tapi dia mau berpisah dan turun ke bumi. Kalau Nur Hidayah kira-kira ketemu yang dicari-cari ya, niat pisah deh. Nggak mau Pak, susah-susah kan kamu. Dilepaskan lagi maksudnya berpisah lagi. Iya, tapi karakter Islam itu tidak. Kepuasan spiritual itu, kepuasan individual itu harus melahirkan kepuasan sosial. Harus sama-sama merasakan. Iya, harus melahirkan perubahan sosial. Itu Islam seperti itu karakternya. Oleh sebab itu semua ibadah dalam Islam itu harus memiliki dampak sosial. Sholat, dampak sosialnya apa? Mencegah orang membuat keji dan mungkar. Dengan orang tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, kehidupan sosial akan aman, harmonis, ya kan? Iya. Satu sama lain akan menghormati. Itu kan dampak sosialnya kan itu. Kalau puasa ngapa-ngapain itu Pak, dari pagi misalnya bisa subuh langsung tidur sampai siang gitu, gimana Pak puasanya? Puasa apa namanya? Puasa kok. Itu puasa orientasinya memang hanya menahan lapar aja supaya gitu. nggak lapar gitu, supaya kita nggak lemah gitu kan. Ya kan. Apalagi yang nggak ada ya kerjaan. kalau untuk latihan memang ya manusia tuh macam-macam ya kan. Jadi ya sebagai manusia kita akan mengalami seperti itu fase-fasenya. Ketika kecil dulu saya puasa itu orientasi bukan karena ketaatan pada Allah, orientasinya untuk bisa berbuka bersama-sama. Ya. Karena kalau nggak puasa diam di sudut dinding jauh sana. Nunggu orang sudah berbuka baru bisa makan. Ada yang model puasa karena mau dapat hadiah gitu. Iya itu dulu kalau puasa itu kalau nggak puasa nggak dapat baju baru. Dulu kecil-kecil puasa nggak boleh lebaran. Nah makanya dalam melaksanakan agama itu kita perlu pengetahuan, ya kan? Perlu pengetahuan. Kalau dulu wajar karena kita nggak tahu. Yang penting orang tua bilang kau kalau nggak puasa nggak akan beli baju baru, gitu kan? Kalau nggak puasa nggak bisa makan bersama. Itu dulu orang tua kan seperti itu bilang. Iya. Nah, tapi kita
kemudian ada besar, kita pelajari kenapa harus berlapar-lapar, kita harus berdahaga-dahaga. Tentu ada hikmahnya, ada pelajarannya, ada tujuannya, kan begitu. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini dengan tema kita hari ini, apa yang akan Bapak sampaikan? Ya, pertama, puasa itu harus kita jadikan momentum kultural. Untuk apa? Untuk mengembalikan fitrah kita sebagai pengendali, penggerak utama dalam kehidupan kita. Karena manusia itu digerakkan oleh 3 hal. Pertama fitrahnya, yang kedua syahwanya, kedua hawanya. Syahwa itu hawa nafsu. Keinginannya untuk yang enak-enak aja. Ya kan? Nah, hedonis itu syahwa. Ya kan? Pokoknya hidup ini harus enak. Bagaimanapun caranya. Itu kalau ikuti syahwa kan begitu, ya kan? Iya. Itu yang dominan yang menggerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hawa. Hawa itu adalah dorongan untuk berbuat cenggang, zalim, gitu kan? Ya kan? Kalau orang tua bilang sekali cakap, 2-3 kali kita. Namanya ada dorongan untuk menentang orang tua, menentang Tuhan, menentang kebenaran, misalnya, kan, itu hawa. Nah, puasa itu sebenarnya Allah hadirkan bagaimana potensi fitrah kita itu bisa aktual, bisa berkembang, mengendalikan syahwa dan hawa ini. Ya, orang yang muttaqin itu, orang yang lulus daripada ibadah puasa itu adalah orang yang bisa mengorbitkan fitrahnya dalam untuk mengendalikan hawa dan syahwatnya. Itu ujungnya ke sana. Jadi selama 11 bulan itu mungkin Nur Hidayah ini yang selama ini menggerakkan dirinya itu apa? Syahwatnya, pergi sana, pergi sini, memenuhi keinginan-keinginannya, syahwatnya, kan? Atau selalu saja hal-hal kebenaran itu direspon negatif. Allah, bapak ini pandai nasihat aja, ibunya hanya ini aja. Itu kan hawa kita cenderung merespon negatif hal-hal yang bersifat kebenaran, gitu kan. Dengan puasa itu kita orbitkan kembali God spot itu, fitrah kita itu, untuk bisa mengendalikan itu, sehingga 11 bulan kemudian kehidupan kita itu bisa sebagaimana diharapkan oleh kita, yaitu oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin itu. Saya kira demikian ya. Iya. Masya Allah, sungguh luar biasa pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu yang sangat berharganya untuk mengisi materi kita. Nah, jadi yang saya simpulkan, nikmat kepuasan spiritual di bulan puasa itu bagaimana puasa melahirkan ekosistem keberpihakan kepada orang yang kurang beruntung dan menimbulkan masyarakat semakin setara, keharmonisan, dan terjadi peningkatan solidaritas sosial. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.